mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahda la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Peserta bahasa Arab Al-Quran, kita lanjutkan pembahasan daripada tafsir atau pembahasan yang disampaikan oleh Ustadz Nawawi rahimahullah, yaitu tentang surah Al-Insyirah atau Alam Nasrah. Sekarang pendapat lain yang dikemukakannya seperti ini. Nah, coba dibaca sampai titik ini, sampai titik 2 ini. Coba diberanikan membaca lagi. Qala Muhammad bin Ali. Coba apa? Qala apa? Qala Muhammadun bin Ali Tarmizi. Jadi qala Muhammadu. Kan Muhammad itu fa'ilnya. Nanti dengan ibnu itu, ini sebenarnya ada apa alifnya di situ, tapi boleh dihilangkan. Jadi Muhammad sama dengan, berarti sama. Jadi kalau Muhammadu bakal dibaca dia ibnu. Jadi Muhammad ibnu Aliyu. Berarti Ali ke bawah ya, anak dari Ali ke bawah. Jadi qala Muhammad ibnu Ali Tirmizi. Ya, jadi qala Muhammad ibnu Ali Tirmizi. Apa terjemahnya? Coba diterka-terka saja dulu terjemah. Telah berkata Muhammad anak Ali Tirmizi. Ya, Ali Tirmizi ya. Jadi telah berkata Muhammad anak Ali Tirmizi. Jadi berarti Muhammad anak Ali Tirmizi ini memberi pendapat. Nah, gitu ya. Apa pendapatnya? Coba ini baca lagi, coba. Saya sini sampai ke sini. Sampai ini aja. 1, 2, 3 kata. Coba apa? Apa kata Muhammad bin Ali Tirmizi? Al-qalbu. Ya. Al-qalbu mahalul akli. Ya, akli. Ya, kenapa akli dibaca? Menerangkan. Mahalul. Kenapa mahallu dibaca? Karena dia mubtada. Mubtadanya al-qalbu. Jadi ini kan yang dikatakan oleh Muhammad. Ini jumlah ini mubtada khabar ini namanya, kalau dibalikkan ke qal ini makalahnya, qal makal, kata yang dikatakan. Mazaqal Muhammad bin Ali Tirmizi, huwa yaqul al-qalbu mahallul aqli. Jadi dia mengatakan hati, ya al-qalbu ini adalah mahallun. Mahallun itu artinya tempat akal. Jadi dalam hati, dalam kalbu itu, di situ adalah tempatnya akal. Terus apa sambungannya kemari? Wal maghfiratu. Wal maghfirati. Ya, wal ma'firah ya. Wal ma'firati. Karena ini kan diatafkan ke sini. Jadi kalau begitu, hati atau kalbu tempatnya akal dan tempatnya ma'rifah. Nah, jadi di diri manusia itu berarti di jiwa, disitulah sebenarnya tempat akal katanya, disitulah tempat ma'rifah, pengenalan. Kata Muhammad anak Ali Tirmizi. Masih berlanjut yang dikatakannya, berarti
Akal adalah tempat akal. Hati, al-qalbu adalah Kalbu, tempat. kalbu, pakai kalbu aja biar jangan. Ya, Iya, kalbu ya, kalbu. ya, kalbu atau hati tempat Kalbu akal. saja, jangan pakai. Itu kan ada dua pendapat. Al-qalbu ya tetap juga hati itu tempat Enggak, ya akal. jantung. Karena ada kaki ini Ma'rifah. dia. Jadi Lewat. ma'rifah. Ya pokoknya namanya itu biarpun dalam bahasa Arab apa terjadi tempat akal. Akal dan ma'rifah ya. Akal dan ma'rifah. Wahwa, coba kemarin terus sampai sini bacanya. Wahwaladzi yuqsidu. Kenapa yuk? Kalau yuk nanti apa ini naib jadi ya. Yaqsidu. Jangan yaksu. Yaqsudu. Masih ada tinggal? Ini nih. Hu. Coba ulang. Wahwallazi Wahwaladzi yaqsuduhu. Hus Syaitani. Syayatina. fa'il dari yaksudu mana? Syaitanu. Coba ulang bacanya. Wahwallazi Wahwallazi yaqsuduhu syaitani. Itu begitu caranya. Wahwallazi yaksuduhu syaitanu. Jadi dan dianya qalbu tadi yang mana menyengaja atau bersahaja terhadapnya kalbu tadi setan. Jadi ke situ dia dikejarnya ke situ. Karena itu adalah tempat akal dan tempat ma'rifah. Jadi kata Muhammad bin Ali Tirmizi tadi ke situlah dikejar setan itu. Terus sini lagi sampai baca sampai sini sampai apa? Fasyaitanu yuji. Jangan you. Yaji. Yaji'u ilal sadri. Ila sadri. Sampai situ. Pasyaitanu yaji'u ila sadri. Pasyaitanu yaji'u ila sadri. Maka setan datang dianya setan, ini failnya sini. Maka setan datang dia setan ke dada. Ya, ke dada. Itu maka kejarnya. Terus lanjut ini lagi sampai sini. Alladzi huwa hasinul qalbu. Ya. Hasnul qalbi. Allazi huwa hasnul qalbi. Ada tadi bacaan sama Sinawal hasnul mah. Hasnul itu kan ada tadi ada teko. Jadi ini piring. Piring arti piring itu lapangan. Setan kan datang dia setan ke dada yang mana dianya dada itu maksudnya dianya dada itu sebagai piring hati, berarti lapangan. Jadi seolah-olah tempat permainan di situ seperti lapangan bola. Jadi itu yang dikejar oleh setan ke situ. Jadi dikejarnya ke situ. Jadi kalau dia mau menguasai, sudah dapat gambarannya itu. Kalau dia menguasai berarti orang itu dikuasai setan. Kalau itu tidak bisa dikuasai oleh malaikat atau dikuasai oleh apa, maka enggak sanggup gitu. Jadi itu makanya disebutkan oleh ini pendapat Muhammad bin Ali Tirmizi ya. Jadi wahwa husnul qalbi ini artinya lapangan bermain hati, berarti kalau bahasa apanya kan piring hati, berarti untuk di situ bercokol ya. Maka setan datang dia setan kepada dada, kepada jiwa, boleh kepada dada, yang mana dia dada itu adalah lapangan dari qalbu. Terus kembali lagi apa bacanya nih? Faiza kalau iza sini wajib fil madi nih. Wajada. Faiza wajada, terus ini apa? Maf'ul, bagaimana bacanya? Mas. Mas.
Maslaka. Maslakan ya, maslaka. Maslaka ini kan isim apa, belum belajar mungkin isim makan ya, isim makan itu. Isim makan atau isim zaman. Tapi ini makan lah. Maslaka. Jadi faiza wajada maslakan, maka apabila menemui, maka apabila mendapatkan dianya setan, apa yang dapatnya? Tempat suluk, tempat masuk. Maslakan, maf'ul ini. Tempat masuk, artinya ke apa tadi, ke dada tadi, dapat dia ke arena permainan tadi, maslakan. Ini jawab dari iza. Jawab dari iza ini huruf syarat ini. Maka nazala, terus Nazala fihi. Salah fihi. fihi. Sampai situ dulu. Nazala fihi ini sambungannya ini tadi itu. Faiza wajada maslakan. Bagaimana? Bagaimana iza? Nazala fihi. Maka menempati dianya setan, itu. Menempati dianya setan fihi. Padanya apa tadi? Ya, pada hati tadi. Huwa. Ini untuk penegas. Huwa. Baliknya ke huwa ini apa lagi? Pokok kalimat. Setan. Dianya setan. Sudah itu siapa lagi? Wajidun. Wajundu. Wajudu. Wajunduhu. Dan anak buahnya. Dia anak buahnya itu tentaranya. Jadi menempati dia sama orang perang. Dikejarnya dulu. Yang tempat strategi. Dapat menguasai hati, maka dia menempati dan begitu tentaranya. Jundu, anak buahnya. Ini fi'il madhi juga ini, apa ini bacanya? Wabassa. Wabassa. Fihi. Wabassa fihi. Wabassa fihi. Fihil. Apa lagi? Humu. Wabassa fihil humu. Umumi. Kenapa humumi? Ini kan fi'il madhi. Fihil humumu. Ini fi'il madhi ya. Tentu ada fa'ilnya. Ini balik lagi kepada apa tadi? Kepada hati tadi, kepada dada tadi. Baru ini apa? Al-humu dan mengutus wabasa atau membangkitkan, mengutus dianya setan padanya hati tadi. Apa yang diutusnya? Humuma. Humuma. Ini jadi maf'ul dia. Humuma ini artinya kesedihan. Diutusnya, virusnya itu dikembangkannya di situ sedih. Dalam apa tadi? Dalam aturannya kan tempat akal sama ma'rifah, tapi yang ada di situ sedih, galau. Wal ghumum. Sama ini. Kalau ini sedih, hamun. Kalau ini gumum itu pun risau. Sudah itu, ini lagi satu lagi. Kalau ini humuma, wal ghumuma, sudah itu ini apa? Wal Harsa. Ini tamak. Itu makanya kalau jiwa yang sudah dikuasai oleh setan berarti sedih, galau, tamak. Akibatnya ini dia. Apa bacaannya ini? Coba fayadi. Kenapa di kafil mudhari? Kafil mudhari hukumnya kan marfu. Fayadiku. Iya, fayadiku. Kecuali kalau masuk misalnya kemarin ada lam, ada lan, yaitu fayadika. Lan yadika atau lam yadik. Ini enggak, kan biasa. Fi'il mudhari itu marfu. Jadi fayadikul qalbi. Kenapa pula kalbi? Kenapa apa? Ini kan fi'il mudhari. Ini apa kira-kira? Kalbu. Ya, kalbu. Jadi apa dia? Jadi fa'il. Jadi apa? Fa'il. Ya, jadi fa'il. Itu jadinya. Jadi fa'il dia. Kalau sudah dikuasai oleh setan tadi, maka
kalau dapat jalan dia menempati situ, anak buahnya pun situ dikembangkannya lah virus kesedihan, kegalauan, tamak, macam-macam lah. Fayadiku, maka sempitlah kalbu tadi. Maka kalbu tadi tidak pernah lapang dah, sempit. Hina izin itu kedua kata hina dan is ketika itu. Maka sempitlah jiwa atau hati pada waktu itu. Itu maka orang-orang yang lah sempit-sempit hati kok, itu dong dikuasai di setan. Terus apa bacanya ini lagi? Wala wajada yaujidu, kan gitu ya, wala yajidu. ya, wala yajidu, terus lid. Ini lid bacanya asalnya kan at-ta'ah, masuk lam. Wala Yajidu lid lita'atu. tapi ada li. Lita'ati. Wala yajidu lit ta'ati. Gitu caranya. Kan ada huruf jar. Ya. Ini makanya Ustaz suruh lancar-lancar membaca supaya makin lama makin pandai gitu. Wala yajidu wala yajidu lit ta'ati. Baru di sini menjadi hal. Lazzatan. Lazzatan. Pengertiannya kalau sudah sempit kalbu ketika itu dan tidak menemukan seseorang dia atau tidak menemukan orang itu lagi untuk taat. Tidak ada dapatkan taat sebagai kelezatan. Jadi tidak menemukan seorang untuk mentaati sebagai lezatnya. Jadi kalau orang yang masih hidup makrifah sama akalnya, kata orang sebagian kalau masih dikuasai oleh malaikat, maka dia terasa enak, dia ketaatan, lezat dia. Lezat bahasa Arab. Terus wala lil, sama ini ya. Ini lid, ini lengket huruf samsiah. Ini enggak. Wala Lil Islami. Ya. Wala lil islami, kalau ini lazatan, kalau ini halawatan. Ya, sama itu. Wala yajidu lit ta'ati lazzatan wala lil islami halawatan. Jadi pengertiannya tidak ada menemukan seorang untuk taat dalam kelezatan, keenakan, dan tidak pula bagi Islam, tidak ada lagi bagi Islam untuk halawah, untuk manis. Halawatan. Itu makanya orang yang tidak maksudnya tidak enak mengamalkan ajaran Islam itu dari Rasulullah karena dia dikuasai oleh setan. Tapi jangan dituduh dia, Anda dikuasai setan sekarang, berkelahi kita. Ini kan ilmu. Terus apa lagi supaya paham? Wa iza taradal. Ya, wa iza taradal udu. Wa iza taradal uduhu, ini fa'ilnya nih. Wa iza taradal uduhu, terus ini mesti dapat membaca fil ibtidai. Hatta. Ini wajib. Ini sudah kan belajar nih, baru lagi pelajarannya. Lam yajid. Hatta lam yajid. Tadi ini sudah ada di sini maslakan. Kalau di sini hatta lam yajid maslakan. Iya, hatta lam yajid maslakan usulul amina. Wa yazalut layarnya terpotong, Ustadz. Terpotong. Nih. Wa yazalut baik. Fa'ilnya nih.
Dayaku. Daiku. Daiku. Terus Wayan syaru wayan 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 sarhu. syarhul Ya, wayan sarhus. sadri Sadru. sadru Sadru fa'il. Wayatayassaru tayassaru lahu lahul qayami lahul qiyama Kiyami. lahul qiyamu. Kan fa'il dari ini dia. Wayatayassaru lahul qiyamu bi ada ubudiyati. ya. Wa innama Qalallahu. wa innama qalallahu. Jadi pengertiannya di sini kan tadi Islam pun tidak terasa manisnya lagi. Wa iza taradal udu, kalau sudah terlempar maksudnya perlawanan pada permulaan, maksudnya dari peperangan kalau dia menang gitu, kalau dia menguasai musuh pada permulaan itu sudah dia yang menguasai, hatta lam yajid, maka tidak ada lagi jalan untuk menghasilkan aman, maksudnya untuk datang keimanan itu aman ya, usulul amin dan senantiasalah sempit. Senantiasa berarti menempati sempit. Wayan sarhus sadr, dan berarti di sini lapang dada tidak lapang lagi. Tidak ada pengertiannya dan begini pengertian tadi, kalau dia sudah bisa menaklukkan ya, apabila bisa mengalahkan musuh pada permulaan sehingga tidak ada jalan, tidak menemukan jalan, maka hasillah iman gitu. Maka hilanglah, ini ya zulu hilang artinya, hilanglah sempit tadi, maka lapanglah dada. Nah, dan mudahlah yatasayar yatasayyaru atau yatayassaru lahul qiyam, maka mudah baginya untuk membayarkan pelaksanaan ibadah. Ini lawannya ya, apabila menguasai, artinya mengalahkan musuh pada permulaan. Jadi pada permulaan itu tuh. Jadi ini kan pendapat daripada siapa tadi? Muhammad bin Ali Tirmizi. Ya, Tirmizi. Jadi nampaknya karena hati itu atau jiwa itu adalah tempatnya akal dan ma'rifah, berebut itu. Andai kata duluan setan masuk, gawat. Tapi kalau sudah duluan pula kita bisa menempatkan yang sebenarnya, tidak ada jalan. Lam yajid maslakan. Tidak ada jalan untuk masuk. Kalau tidak ada, yang adalah keimanan, maka hilanglah sempit, lapanglah dada, mudahlah untuk membayarkan ibadah. Wa inna ma qala Allah Ta'ala, ini dia. Ini bahasan baru ini. Hanya berkata Allah Ta'ala dalam ayat itu kan ini. Alam nasrah laka. Kan ada ini dipotongnya, ini dipotong amin itu untuk siapa Ali tadi dipotong, ini kan dipotongnya dari ayat itu. Dipotongnya dari ayat itu, alam nasrah lak, kan sampai situ, gitu. Jadi adapun kata-kata kata Allah hanya ini pakai haya, innama ya. Kalau inna saja berfungsi merupakan merupakan isim, menasabkan isim, merupakan khabar. Tapi kalau pakai na dia lengket itu berarti isbat jadinya. Hanya berfirman Allah Ta'ala, apa katanya alam nasrah laka itu adalah tambihan. Tambihan ini untuk peringatan. Ini tambihan ini untuk tambih, itu namanya untuk lit tambih, untuk peringatan. Terus apa bacaannya nih? Ala terus baru ini anna. Lihat.
Baru ini pelajaran, bukan inna. Kalau inna mah tertahan, itu nggak berfungsi lagi. Kalau ini ala, anna, terus mana, fi. Mana fi. Mana fi Ya, mana fi a. Kan dia untuk mengataskan baris. Ala mana fi ar-risalah. risalata. Salah. Risalata. Risalata. Apa? Risalatu. Apa tuh? Risalatu. Ya. Kenapa risalatu dia? Wa manafi'ur risalati. Anna manafi'a. Kan pengaruh anna. Anna manafi'a. Terus yang kemarin? Risalata. Risalati. Manafi'a, risalati. Risalati. Karena dia mudhafun ilaih. Berarti ini pokok kalimat yang dua ini. Jadi anna manafi'a risalati. Baru ini khabarnya. Aidatun ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjelaskan ayat itu, alam nasrah laka sadrak, dan sampai ke bawah itu menjadi peringatan tambih atas bahwa sesungguhnya manfaat atau manfaat risalah untuk mengembalikan kepada sallallahu alaihi wasallam. Ka'annahu ta'ala, seakan-akan Allah Ta'ala berkata, seakan-akan ayat itu begini jadinya. Innama sarahna. Kata Allah, sesungguhnya kami telah melapangkan dada engkau Muhammad. Li ajlika, karena engkau. Jadi lapang dada itu diserahkan kepada engkau. La li ajli. Tidak lagi untuk bagiku. Bukan karena aku, kata Allah. Karena apa alasannya? Karena sudah dibedah dadanya berapa kali? 4. 4 kali. Jadi seolah-olah ini ka'anna ya. Ka'anna kan saudara inna juga ini. Ka'annahu, seolah-olah Allah berfirman mengatakan begini, hanya kami mengatakan melapangkan dada engkau bukan karena engkau, li ajlika. Jadi tergantung engkau lagi. Tidak tergantung karena aku, kata Allah. Karena dulu sudah dijelaskan. Inilah pendapat dari siapa? Pendapat dari ini. Muhammad ibnu Ali Tirmizi. Ini pendapat daripada Muhammad ibnu Ali Tirmizi. Ya, Tirmizi. Jadi Pak, memang Ali itu Ali atau Ali? Ali. Pakai ain atau alif? Ini panjang ini sebenarnya. Ali. Bukan huruf jari, ini nama orang si Ali. Ali bin Abi Thalib pakai Ali ain ya? Ya, sama itu. Ali. Tapi Ali bin Abi Thalib ini enggak, Ali Tirmizi. Namanya Ali Tirmizi. Mungkin orang Tirs dia, orang apa itu. Jadi Muhammad bin Ali Tirmizi berkata, hati itu adalah atau jiwa itu tempatnya akal dan ma'rifah. Dan dia memang sengaja untuk mengejar itu setan itu yang dikuasai. Maka setan kalau sudah datang ke dada itu, maka itu sebagai lapangannya, sebagai operasinya. Maka apabila dia mendapatkan jalan untuk sana, maka tinggallah di sana dan tentaranya. Dan dibangkitkanlah kesedihan dan kegalauan dan kelobaan. Maka sempitlah dada waktu itu, tidak ditemukan ketaatan lezat lagi, dan tidak pula untuk mendapatkan kemanisan Islam. Tapi apabila telah mengalahkan musuh udu pada permulaan perdebatan pertama itu, sehingga tidak didapatkan oleh musuh itu jalan, maka terciptalah keimanan atau aman, hilanglah sempit, lapanglah dada, mudahlah untuk menegakkan ubudiyah. Itu makanya hanya berkata Allah alam nasrah itu gunanya apa? Hanya untuk mengingatkan bahwa manfaat risalah yang disampaikan kepada Muhammad ini dikembalikan kepada Muhammad, seolah-olah kata Allah, kami kan telah melapangkan dadamu Muhammad. Itu adalah liajlika, karena engkau, bukanlah karena aku. Jadi nanti tergantung engkau lagi. Itu makanya sebagai penekanan saja.
Jadi sampai di sini pelajaran kita untuk membahas alam nasrah laka sadrak. Ya, diulang kembali itu. Mana ayatnya dulu tuh? Itu panjang ini dia ya. Alam nasrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizraka allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Fa iza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi kesimpulannya itu makanya siapa ini Taus dan Umar bin Abdul Aziz ini sebenarnya sama dengan duha. Duha itulah nikmat yang pertama diulangkan. Jadi sehingga sudah diberi dulu engkau anak yatim dikasih, dulu engkau enggak mengerti jalan tunjukkan, dulu engkau miskin sekarang dikayakan, maksudnya jiwa yang kaya. Maksudnya enggak mungkin lagi engkau untuk merasa berat. Ya kalau engkau merasa berat berarti engkau sendiri lagi gitu. Berkali-kali karena sudah pula dibedah dadamu 4 kali. Jadi itu makanya dia pun lancar ya alam nasrah. Sampai di sini kita pun begitu menghadapi pekerjaan-pekerjaan. Ya, jangan sampai mudah pula patah di tengah jalan. Mesti kuat, mesti jelas karena sudah mengaji tiap malam. Kenapa engkau lemah? Ya, mari berdoa. Allahumma faqihna fiddin wa alimna hikmah wa tafsir wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Keren ya Ustaz. Insyaallah. Alhamdulillah.